Selamat siang anak-anak semua. Apakah Anda tetap semangat? Iya. Di saat ini Ibu akan mempelajari tentang mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 10. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Retnawati Lekatompesi, biasa disapa atau dipanggil Ibu Wati. Semua sudah dengar? Iya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu minta salah seorang siswa untuk membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Iya. Sebelum Ibu memulai dengan proses pembelajaran, Ibu minta bagi kalian semua yang masih berada di belakang, penuhi semua tempat duduk yang masih kosong di depan. Ibu akan absensi dulu ya. Semuanya hadir? Oke. Anak-anak semua mohon perhatian di depan ya. Ibu akan mulai dengan proses pembelajaran di hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu mau menanyakan, di minggu kemarin, siapa yang masih ingat materi apa yang Ibu sampaikan? Iya, kesetiaan. Kesetiaan itu berarti orang harus konsisten. Karena orang yang konsisten berarti dia tuh memiliki ciri khas atau ciri khusus bahwa ia itu adalah orang yang setia. Hari ini Ibu akan lanjut dengan materi pokok, yaitu tentang kasih. Dengan KD-nya memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Yang berikut menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Dari KD, kita akan menjawab beberapa indikator yang akan kita capai dalam proses pembelajaran di hari ini. Indikator yang pertama yaitu mendefinisikan pengertian kasih. Yang kedua, mengemukakan bentuk khas dari kasih. Yang ketiga, menjelaskan alasan orang Kristen mengasihi orang lain. Yang keempat, mengidentifikasi cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kasih. Dan yang kelima, menunjukkan cara meneladani Tuhan Yesus dalam mewujudkan
nilai kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Model pembelajaran yang kita pakai di saat ini yaitu discovery learning. Saya minta semua anak-anak perhatian di depan. Anak-anak fokus ke depan ya. Ibu akan menunjukkan beberapa gambar yang harus kalian lihat. Dari gambar yang ibu paparkan, coba Putri jelaskan. Gambar yang pertama, karena kasih mereka berkorban untukmu. Yang kedua, Jusel, kasih tidak sekedar memberi materi. Joshua, dapatkah Anda mengasihinya walaupun ia memusuhimu? Rafa, gambar yang keempat menunjukkan karena kasih Mother Teresa mengorbankan hidupnya bagi mereka yang membutuhkan. Dwi, semua dia lakukan karena kasih. Dari gambar yang sudah dipaparkan, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan pengertian kasih? Iya, jawaban yang kalian berikan semuanya benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih berarti perasaan sayang, memberi, dan perasaan cinta atau suka kepada seseorang atau sesuatu. Dalam bahasa Ibrani, kasih berasal dari kata ahev, yang artinya dorongan yang dirasakan oleh dua orang insan berbeda kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Dalam Alkitab, Ibu minta salah seorang membacanya Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Ibu minta salah seorang siswa membacanya. Iya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih adalah kekuatan dari dalam yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hal pribadi. Untuk melakukan pengorbanan diri
demi kebaikan orang yang dikasihi, atau sebuah kekuatan yang tulus yang biasanya kita pakai, yaitu kasih apa tuh? Sebelum ibu tanya itu kasih apa, ada berapa kasih? Siapa yang bisa? Iya, yang dipakai di sini adalah kasih agape. Bentuk kasih agape yang pertama, kasih dalam persekutuan orang percaya. Kalian bisa buka di Yohanes 15 ayat yang ke-12. Coba salah satu orang membacanya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang berikut, Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, ibu bacanya. Iya, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu merupakan kasih dalam persekutuan orang percaya. Yang kedua, kasih dalam kehidupan bersama di lingkungan sekitar atau kasih kepada orang lain dalam upaya pemberitaan Injil. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Ayat yang ke-10, pasal 10 ayat 45. Orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Itu merupakan kasih dalam kehidupan bersama di sekitar atau kepada orang lain yang dalam upaya pemberitaan Injil. Yang berikutnya, kasih yang menanggung penganiayaan dengan sabar. Ibu minta salah seorangnya membaca 1 Petrus 2 ayat 25. Sudah jelas dikatakan di sini bahwa sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itu merupakan bentuk kasih agape. Dampak kasih bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, kesediaan untuk berkorban. Orang yang memiliki kasih tentunya dia rela berkorban untuk siapapun. Contoh mungkin di dalam kelas, kalau teman tidak memiliki buku, dia bisa kasih kepadanya. Dia rela berkorban kepada temannya. Yang berikut, menghasilkan perubahan. Orang yang memiliki kasih,
dia akan memiliki perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu didasari atas cinta kasihnya. Yang ketiga, memadamkan api permusuhan. Setiap orang yang memiliki kasih itu, dia selalu memiliki hati yang tentram, senang, gembira, dan lain-lain hal. Dia tidak pernah untuk mengadakan permusuhan, tetapi dia memiliki kasih untuk memadamkan api permusuhan. Dari dampak kasih bagi kehidupan orang percaya, mungkin di antara kalian, sudahkah pernah berkorban untuk teman kalian? Atau pernahkah kalian berkorban untuk diri kalian sendiri, orang tua, dan teman-teman kalian? Apakah kalian juga sudah pernah bisa membuat orang lain menjadi senang dan lain-lain hal sebagainya? Alasan orang percaya harus mengasihi orang lain. Mengapa orang percaya harus mengasihi orang lain? Nanti sudah jelas di situ bahwa yang pertama, Allah adalah kasih dan Ia mengasihi kita. Karena itu, orang yang mengenal Allah haruslah mengasihi. Kalian bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 11. Yaitu Allah adalah kasih dan Ia mengasihi kita. Karena itu orang mengenal Allah haruslah mengasihi. Yang kedua, kasih berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Yang ketiga, orang percaya harus mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihinya. Yang berikut, mengasihi adalah tanda bahwa manusia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Allah dan ia tidak memiliki hidup yang kekal. Kalian bisa baca pada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Dijelaskan di sini mengapa kita harus mengasihi orang lain? Karena Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita. Perhatikan dan camkan itu. Alasan orang Kristen harus mengasihi orang lain. Yang pertama, meneladani kasih Allah. Coba salah seorang membacanya dari kitab Matius. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Ibu minta salah seorang membacanya. Dijelaskan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pernahkah di antara kalian bisa mengasihi musuh dan selalu berdoa kepadanya?
Pernahkah kalian lakukan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan? Yang berikutnya, kitab Efesus. Efesus 5 ayat 2. Ibu minta salah seorang membacanya. Iya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itu merupakan contoh orang Kristen harus meneladani kasih Allah dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Yang kedua, Kristus telah mati untuk semua orang. Kita bisa baca di Roma 14. Roma 14 ayat 15. Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Artinya, Kristus saja rela mati untuk menebus dosa kita manusia. Mengapa kita sebagai orang yang percaya kepadanya tidak bisa mengasihi orang lain? 1 Korintus 8 ayat 11. Iya. Selanjutnya, untuk mencerminkan Kristus dalam dirinya. Baca di Matius 25 ayat 40. Hakikat atau esensi dasar dari kasih adalah mengorbankan diri yang didasarkan pada pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mati karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang memiliki kasih seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki hidup yang kekal. Cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kasih dengan cara yang pertama itu memberikan dirinya menjadi korban untuk menebus dosa isi dunia. Yohanes 3 ayat 16 tadi dia mengatakan dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan mengadakan mujizat-mujizat bagi banyak orang. Kalian bisa baca pada Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yang berikut mengajarkan cara berdoa, beribadah dan cara hidup yang dikehendaki Bapa melalui khotbah, perumpamaan bahkan mujizat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13.
mendoakan murid-muridnya dengan orang percaya. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Itu merupakan cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kasih dalam kehidupan. Lalu bagaimana cara meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai kasih? Meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai kasih memang bukan hal yang mudah, tetapi justru itu yang dikehendaki Yesus. Meneladani Yesus berarti melakukan seperti yang dilakukan Yesus, yang ditunjukkan kepada Allah, diri sendiri, sesama, termasuk juga alam. Seseorang dinilai telah memiliki dan memahami nilai kasih jika ia merendahkan diri untuk melakukan dengan mencontohi Yesus. Orang dikatakan memiliki nilai kasih jika dia mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jika tidak, berarti sesungguhnya ia belum mau menerima pengampunan yang diberikan Yesus. Dari penjelasan ibu, mulai dari pengertian kasih, bentuk kasih, dampak kasih bagi kehidupan orang percaya, mengapa kita harus mengasihi orang lain, bahkan alasan orang Kristen harus mengasihi orang lain, dan cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kasih. Dan yang terakhir, cara meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai kasih. Dari penjelasan ibu, mungkin ada pertanyaan atau belum dipahami atau mengerti, ibu persilakan. Kalian semuanya mengerti? Iya. Ibu akan menyimpulkan materi kita di hari ini, yaitu cinta kasih merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu tidak heran jika semua agama di dunia mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Sayangnya banyak orang tidak memahaminya, sehingga seringkali menerapkan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Dalam pelajaran ini, kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan, berkorban, pengampunan justru bisa memadamkan api kebencian. Sebagai remaja Kristen, kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih dalam hidup sehari-hari dan menunjukkannya bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Ibu memiliki kata bijak, kasih yang tulus tidak pernah menilai hasilnya, melainkan hanya memberi. Iya, ibu akan memberikan tugas pribadi untuk minggu depan, untuk 2 minggu ke depan. Kalian dimintakan untuk buat rencana untuk mengasihi orang yang selama ini sulit kamu kasihi. Bisa? Minggu depan ibu dapat ya tugas kalian. Sebelum ibu mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena
proses pembelajaran yang kami lakukan di hari ini boleh selesai. Kami minta apa yang kami pelajari dari awal hingga pada akhirnya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, hikmati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kepintaran hikmat yang hanya berasal daripada-Mu, supaya kami mampu mengartikannya untuk masa depan kami. Amin.